Halo Sobat Kisah Hati Bunda. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kisah hati ibu. Selamat menikmati. Aku masih ingat malam itu dengan jelas, meski waktu telah berulang kali menelan kejadian-kejadian sebelumnya. Lampu chandelier di ruang makan berpendar lembut, memantulkan kilau emas dari perabot yang mereka banggakan sebagai simbol kejayaan keluarga. Aku duduk di kursi yang sama seperti biasanya, tapi malam itu berbeda. Malam itu, rumah yang dulu menjadi tempat hangat kini terasa dingin, penuh jarak dan pengkhianatan. Sekarang suamimu sudah meninggal, berdukalah, berkemaslah, dan jangan pernah kembali. Suara menantu perempuanku, Ratna, menusuk kesunyian seperti pisau berlapis, intonasi merendahkan. Matanya tajam, senyumnya tipis, tapi dingin, seperti kaca yang bisa membekukan setiap gerak hati. Aku menatap piring di depanku, nasi dan lauk yang seharusnya hangat, kini terasa hambar. Anak laki-lakiku, Bima, hanya diam. Ia mengangguk sekali, tanpa sepatah kata pun, seolah menerima perintah Ratna sebagai hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku menghela napas perlahan, menahan diri untuk tidak menjerit, untuk tidak menantang, untuk tidak melakukan hal-hal yang akan mereka inginkan. Perlawanan yang penuh amarah, yang akan memberi mereka kepuasan instan. Aku tersenyum tipis dalam hati. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir aku hanyalah ibu tua yang sudah tidak memiliki apa-apa. Mereka salah. Aku berdiri, menatap Ratna sekejap. Mataku tenang, tapi di dalamnya ada badai yang tidak bisa mereka bayangkan. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku meninggalkan kursi itu. Langkahku pasti, tapi ringan. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang bercecer. Hanya rencana yang mulai terbentuk di kepalaku, lambat namun pasti. Di kamar, aku menatap lemari yang penuh kenangan. Foto pernikahan, hadiah ulang tahun dari anak-anak, catatan suami yang dulu kusembunyikan dari dunia. Hati terasa perih, tapi tidak hancur. Aku tahu, luka ini bukan untuk disembuhkan dengan tangisan. Luka ini akan kubalut dengan strategi, hukum, dan akal sehat. Hari-hari berikutnya, aku meninggalkan rumah itu, membawa sedikit barang pribadi. Tetangga menatapku heran. Bu, kenapa pergi begitu saja? Aku hanya tersenyum, sopan, tanpa menjelaskan. Mereka tidak tahu bahwa di tangan kosong ini, aku memegang kunci masa depan yang tak pernah mereka duga. Setibanya di apartemen kecil yang kusewa sementara, aku membuka laci meja dan menemukan map coklat. Map yang selama ini tersembunyi rapi oleh almarhum suamiku, Pak Darman. Map itu berisi surat-surat wasiat rahasia, dokumen saham mayoritas, tanah, rekening tersembunyi, dan aset lain yang selama ini mereka pikir telah hilang dari jangkauanku. Detik itu, dunia yang kukira runtuh, perlahan tersusun kembali. Strategi suami dalam diam begitu rapi. Ia tahu, mereka akan serakah dan tidak menghargai aku. Ia tahu, mereka akan menyingkirkanku. Dan ia mempersiapkan segalanya. Diam-diam, agar aku yang akan memimpin pertarungan ini. Tanpa teriak, tanpa marah, tanpa memalukan diri sendiri. Hari-hari itu kulewati dengan menenangkan diri. Aku mengenakan blazer rapi setiap pagi, duduk di meja kerja kecil, mempelajari dokumen demi dokumen. Notaris tua, Pak Rahman, yang dulu menjadi sahabat suami, kembali muncul sebagai sekutu. Wajahnya penuh respek saat melihatku. Ibu, semua ini sesuai rencana almarhum, katanya sambil menyodorkan kopi hangat. Aku tersenyum, karena akhirnya ada tangan yang bisa kupegang, meski hanya dalam bentuk hukum dan dokumen. Rapat direksi pertama diadakan di gedung lama suami. Aku masuk, tenang, blazer rapi menempel di tubuhku, rambut dikunci rapi, pandangan menenangkan namun mematikan. Bima dan Ratna hadir, sama sekali tidak menduga. Aku duduk di kursi ketua rapat, tempat yang selama ini mereka pikir akan kosong untuk selamanya. Lampu sorot menyorot meja panjang, memantulkan ketegangan yang hampir bisa dirasakan oleh setiap orang di ruangan. Aku berbicara, pelan, tenang, setiap kalimat penuh wibawa. Saham mayoritas sekarang berada di bawah kendali saya. Semua keputusan strategis akan melalui saya, kataku.
Bima menelan ludah, wajahnya pucat. Ratna menggigit bibir bawahnya. Matanya hampir meneteskan air mata. Tapi aku tetap tenang. Tidak ada teriak, tidak ada amarah, hanya fakta yang disampaikan dengan presisi. Mereka mencoba berbicara, menawar, bahkan membujuk. Aku hanya menatap, diam. Setiap kalimat mereka dibalas dengan fakta, dokumen, dan logika hukum. Setiap kali mereka berpikir bisa memutarbalikan situasi, aku telah menyiapkan jawaban yang lebih tajam, lebih elegan, lebih mematikan. Anak bungsuku, Lia, diam-diam mengirim pesan. Bu, aku selalu mendukungmu. Jangan khawatir, aku di pihakmu. Hatiku hangat. Ternyata, di tengah pengkhianatan, masih ada mata yang melihat kebenaran. Aku tahu, di balik diamnya, dukungan ini memberi energi yang tak ternilai. Hari-hari berikutnya, aku mengunjungi rumah yang dulu mengusirku. Rumah itu masih megah. Lampu kristal berpendar di ruang tamu, lukisan-lukisan mahal menempel di dinding. Aku melangkah masuk, tenang, tanpa emosi. Ratna dan Bima melihatku dan pucat. Aku menyerahkan ultimatum 30 hari. Kosongkan rumah. Semua keputusan hukum kini ada di tanganku. Tidak ada perdebatan. Hanya waktu. Suara tenangku terasa seperti pukulan halus tapi mematikan di telinga mereka. Di malam-malam sepi, aku menulis rencana yayasan baru, bisnis baru, dan semua hal yang dulu hanya menjadi mimpi. Setiap keputusan kurancang dengan hati-hati, setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang. Aku tidak hanya ingin merebut kembali yang hilang, tapi ingin membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menjadi warisan sejati. Mereka merengek, mereka mencoba memohon, mereka jatuh di kaki hukum dan fakta. Aku mendengarkan, menatap dengan tenang. Tidak ada pelukan, tidak ada pengampunan yang mudah. Aku hanya memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari nol. Kesempatan yang dulu tidak mereka berikan padaku. Dan di sana, di balik semua kemenangan yang tenang ini, aku belajar satu hal. Kekuatan sejati bukan dari kemarahan, bukan dari teriakan, bukan dari kekerasan, tapi dari ketenangan, kecerdikan, dan wibawa yang tidak bisa digoyahkan oleh keserakahan. Aku menatap hujan yang jatuh di jendela rumah baru yang kini kubangun sendiri. Setiap tetesnya seperti menghapus luka lama, menyiram benih baru yang akan tumbuh menjadi pohon kuat. Anak-anakku belajar, aku berdiri tegar, dan masa depan yang dulu tampak suram kini terang benderang. Aku tersenyum tipis, menyesap teh hangat, dan merenung. Semua ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang mengembalikan hak yang sudah lama hilang, tentang menegakkan keadilan dengan cara yang paling elegan, dan tentang membangun warisan yang akan dikenang bukan karena kekerasan atau teriakan, tapi karena ketenangan, kebijaksanaan, dan kelas. Hari-hari berikutnya menjadi sebuah latihan kesabaran dan strategi. Aku menata ulang hidupku seperti seorang jenderal yang merancang medan perang dalam pikiran sebelum langkah pertama diambil. Setiap dokumen yang kubuka, setiap aset yang kusebut kembali sebagai milikku, terasa seperti menghidupkan kembali suami yang telah pergi, dan sekaligus menegakkan keadilan yang telah lama tertunda. Aku menyusuri lorong apartemenku yang sederhana dengan langkah pasti, blazer rapi menempel di bahuku, rambut yang dikuncir rapi menegaskan ketenangan di wajahku. Tidak ada rasa panik, tidak ada keputusasaan. Hanya ada kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang tidak bisa mereka sadari dari keserakahan mereka sendiri. Map coklat yang berisi surat wasiat rahasia menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Setiap halaman yang kubaca, setiap dokumen yang kupelajari, seperti membuka tabir yang selama ini menutup mata dunia. Suami mengatur segalanya dengan presisi, menempatkan setiap aset, setiap saham, setiap tanah, sedemikian rupa sehingga mereka yang mengira menang, ternyata telah berjalan di jalur yang telah dirancang untuk kejatuhan mereka. Dalam kesunyian malam, aku menatap hujan di luar jendela. Setiap tetes yang menetes di kaca seperti menyadarkanku bahwa dunia ini tidak selalu adil. Tapi ada cara untuk menegakkan keadilan tanpa kehilangan diri sendiri. Aku menulis, merancang yayasan baru, merencanakan bisnis yang akan menjadi warisan sejati, sesuatu yang tidak akan bisa direnggut oleh keserakahan dan pengkhianatan. Hari demi hari, langkah-langkah kecilku membuahkan hasil. Notaris tua yang setia menjadi saksi bisu dari perjalanan ini. Dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan, aku menandatangani dokumen demi dokumen, memastikan semua aset kembali ke tangan yang tepat.
Setiap langkah diambil dengan perhitungan, tanpa drama, tanpa suara keras, hanya logika dan hukum yang berbicara. Mereka, anak dan menantu, mulai menyadari perubahan yang terjadi. Wajah mereka pucat, mata mereka berbinar dengan kecemasan yang tersembunyi di balik sikap sombong. Mereka mencoba menghitung ulang kemungkinan, mencoba merencanakan cara untuk mempertahankan apa yang mereka pikir milik mereka. Tapi aku selalu selangkah di depan. Setiap langkah mereka bisa kubaca. Setiap strategi mereka bisa kubalas dengan ketenangan yang menusuk hati. Di sisi lain, anak bungsuku menjadi penguat yang tak terlihat. Dalam diam, ia mengirim pesan-pesan dukungan, mengingatkan bahwa aku tidak sendiri. Dalam setiap gerak langkahku, ada energi yang memberiku keyakinan bahwa apa yang kulakukan bukan sekadar membalas dendam, tapi menegakkan kebenaran yang telah lama tertunda. Ketika tiba saatnya untuk memasuki rumah yang dulu menjadi saksi pengusiranku, aku melangkah dengan penuh percaya diri. Rumah itu megah, lampu kristal berpendar, lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding, dan aroma mahal yang selama ini menjadi simbol kesombongan mereka masih tetap terasa. Aku menatap setiap sudut rumah itu, mengenang masa lalu, tapi tidak terhanyut oleh emosi. Aku tahu, waktu telah memberiku kekuatan yang mereka kira telah hilang. Aku menyerahkan ultimatum secara resmi, memberikan waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah. Setiap kata yang kucatat dalam surat resmi itu tertulis rapi, tegas, tanpa menyisakan ruang untuk protes atau kebingungan. Di balik kalimat yang tenang itu, tersimpan tamparan hukum yang mematikan bagi mereka. Aku membiarkan waktu bekerja, membiarkan ketakutan dan kecemasan perlahan menggerogoti mereka dari dalam, karena aku percaya bahwa kehancuran yang datang dari logika dan hukum lebih menyakitkan daripada teriakan dan amarah. Sementara itu, aku mulai menata yayasan baru dan bisnis yang akan menjadi warisan sejati. Setiap keputusanku rancang dengan ketelitian yang sama seperti ketika menata dokumen aset almarhum suami. Setiap rapat dilakukan dengan profesionalisme, setiap strategi disusun dengan presisi. Aku tidak perlu memaksa siapapun tunduk. Ketenangan dan kecerdasan adalah senjata yang paling mematikan, dan itu aku gunakan dengan sempurna. Momen-momen itu membawaku pada refleksi panjang. Betapa seringnya aku menahan diri, menahan emosi, menahan amarah agar tidak menjadi korban dari pengkhianatan mereka. Betapa seringnya aku harus berpura-pura tidak melihat keserakahan, berpura-pura tidak merasa sakit, hanya untuk menjaga harga diri dan wibawa. Kini, aku melihat hasil dari kesabaran itu. Semua yang kubutuhkan kembali ke tanganku, tetapi lebih dari itu, aku memiliki kekuatan yang mereka tidak bisa bayangkan, kekuatan yang lahir dari ketenangan dan kecerdikan, bukan dari kemarahan dan emosi yang tak terkendali. Hari-hari berlalu dengan lambat namun pasti. Anak-anak mereka mulai menyadari kenyataan pahit bahwa kekuasaan dan harta tidak bisa dimiliki begitu saja. Mereka merenung, mereka jatuh di bawah beban kesadaran bahwa mereka telah salah menilai ibu mereka sendiri. Sedikit demi sedikit, mereka belajar arti dari kerja keras, hukum, dan ketenangan. Mereka belajar bahwa dunia ini tidak hanya tentang apa yang diambil, tetapi tentang bagaimana cara menjaga, menghargai, dan menegakkan keadilan. Aku sendiri, di balik semua kemenangan ini, menemukan ketenangan yang tidak pernah kudapat sebelumnya. Aku tidak hanya merebut kembali hak yang dirampas, tapi juga menemukan jalan baru untuk membangun warisan yang abadi. Yayasan yang kukembangkan menjadi tempat di mana mereka yang pernah tersingkir, yang pernah dianggap lemah, bisa menemukan kekuatan. Bisnis yang kubangun bukan hanya tentang keuntungan, tapi tentang keberlanjutan, tentang nilai, tentang warisan yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya dengan penuh kehormatan. Aku tidak pernah kehilangan kelas. Tidak pernah ada teriakan. Tidak pernah ada kekerasan. Tidak pernah ada arogansi murahan. Setiap kemenangan kurai dengan elegan, setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang. Anak-anak mereka melihat ini, dan rasa hormat yang dulunya tidak ada, kini mulai muncul, meski mereka harus belajar dari nol. Di malam hari, ketika hujan jatuh di luar jendela kantor yayasan, aku menatap tetesan yang menempel di kaca. Setiap tetes seperti membersihkan sisa-sisa pengkhianatan, menyingkirkan rasa sakit, dan membuka jalan bagi kehidupan baru yang lebih bermakna. Aku merenung panjang, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki atau dirampas, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang, tetap cerdas, dan tetap memimpin dengan wibawa. Aku menutup mata sesaat, membiarkan suara hujan mengisi ruang sepi.
Dalam ketenangan itu, aku tahu bahwa hidupku telah berubah. Aku bukan lagi ibu tua yang diusir, bukan lagi korban pengkhianatan. Aku adalah pemimpin dari warisan yang nyata, penegak keadilan yang elegan, dan pembangun masa depan yang tidak bisa dirampas oleh keserakahan manusia. Di sisi lain, anak bungsuku terus menjadi saksi diam yang setia. Dukungan yang sederhana itu memberikan kekuatan yang luar biasa, membuktikan bahwa kadang-kadang, keberanian dan loyalitas datang dari hal-hal yang paling tak terlihat. Aku belajar untuk menghargai mereka yang berada di pihak kebenaran, bahkan ketika dunia tampak membelakangi. Dan ketika hari pengosongan rumah megah itu tiba, aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai saksi sejarah. Semua terselesaikan tanpa kekerasan, tanpa teriak, hanya melalui ketenangan, hukum, dan kecerdikan. Aku memberikan kesempatan terakhir kepada mereka untuk mulai dari nol. Memberi mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Aku menatap hujan turun perlahan, menenangkan diri dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan panjang. Semua luka telah dibersihkan, semua hak telah dikembalikan, semua masa depan telah ditempatkan di jalur yang benar. Dan disinilah aku berdiri, di persimpangan antara masa lalu yang penuh pengkhianatan dan masa depan yang penuh harapan, dengan ketenangan, wibawa, dan elegansi yang menjadi ciri dari diriku sendiri. Setelah melewati badai pengusiran itu, aku membangun rutinitas baru yang terasa seperti ritual kemenangan. Setiap pagi, blazer rapi menempel di tubuhku, rambut dikuncir dengan sempurna, dan wajahku menampilkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Aku menatap diri sendiri di cermin, melihat seorang wanita yang bukan lagi korban, tapi arsitek dari masa depan yang akan kubangun sendiri. Rapat direksi pertama sejak kembali ke aset keluarga menjadi momen penentuan. Ruang rapat megah, lampu sorot menyorot meja panjang, memantulkan kilau perabot mahal yang dulu hanya menjadi simbol kesombongan mereka. Bima dan Ratna hadir. Wajah mereka tegang, kulit pucat, mata berbinar kecemasan yang sulit disembunyikan. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah mereka telah diperhitungkan, setiap strategi mereka telah kubaca. Aku duduk di kursi ketua, postur tegap, tangan di atas meja, dokumen di depanku. Tidak ada kata-kata terburu-buru, tidak ada nada emosi. Hanya ketenangan yang menekan mereka tanpa suara. Setiap kalimat yang keluar, meski pelan, terasa seperti tamparan yang halus namun menusuk. Keputusan hukum, penataan aset, dan rencana strategis kubacakan dengan presisi, meninggalkan sedikit ruang bagi mereka untuk berpikir, karena fakta-fakta itu memukul satu persatu tanpa ampun. Bima mencoba menyela, Ratna menatapku dengan tatapan memohon. Namun aku tetap diam. Tidak ada kata yang kugunakan untuk merendahkan mereka. Tidak ada suara yang kubentangkan untuk menekan. Hanya dokumen, hukum, dan fakta yang berbicara. Perlahan, wajah mereka berubah. Kekuasaan yang mereka kira milik mereka, terkikis satu demi satu, disusul rasa panik yang tidak bisa mereka sembunyikan. Sementara itu, anak bungsuku menjadi penguat yang tidak terlihat. Pesan-pesannya yang sederhana, tapi penuh dukungan, hadir sebagai pengingat bahwa aku tidak sendirian. Bahkan ketika aku sendiri menatap dokumen, membaca surat wasiat rahasia, atau mempelajari saham dan tanah, aku tahu ada mata yang selalu mendukung langkahku, memberi energi yang tidak bisa diukur dengan materi atau kata-kata. Di luar rapat, aku mulai menyusun yayasan baru. Nama-nama yang tertera di dokumen awal menjadi simbol tujuan yang lebih tinggi, membantu mereka yang pernah tersingkir, memberi peluang kepada mereka yang dulu dianggap lemah. Aku memikirkan setiap detail, dari struktur organisasi, visi misi, hingga rencana keberlanjutan. Setiap keputusan kubuat dengan perhitungan matang, agar yayasan ini bukan sekadar simbol, tapi warisan yang nyata dan berpengaruh. Selain itu, bisnis baru mulai kukembangkan. Aku tidak lagi terpaku pada masa lalu, tidak lagi bergantung pada aset yang diwariskan. Aku membangun perusahaan dengan prinsip yang kuketahui akan bertahan lama. Integritas, kualitas, dan keberlanjutan. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, setiap keputusan dibuat dengan pertimbangan yang matang. Aku ingin anak-anak mereka melihat bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari merampas, tapi dari membangun dengan ketekunan dan kecerdikan. Suasana rumah dan kantor yang baru kubangun berbeda dari rumah lama yang megah tapi penuh pengkhianatan. Lampu sorot menyorot ruang kerja yang sederhana namun elegan, meja kayu solid menegaskan keteguhan, kursi yang nyaman menjadi simbol kontrol atas masa depan sendiri.
Hujan di luar jendela menambah ketenangan, memberikan ritme yang menenangkan pikiranku, mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Setiap malam, aku duduk sendiri dengan secangkir teh, menatap tetesan hujan di jendela. Setiap tetes seperti menghapus luka lama, membersihkan kenangan yang penuh pengkhianatan, dan membuka ruang bagi pemikiran baru. Aku menyusun rencana untuk ekspansi yayasan, menyusun proposal untuk proyek sosial, dan menata strategi bisnis baru yang akan menjadi warisan sejati bagi generasi berikutnya. Di tengah semua itu, aku belajar untuk menikmati ketenangan. Tidak ada kebutuhan untuk membalas dengan emosi atau kekerasan. Kekuatan sejati hadir dari kemampuan untuk tetap tenang, tetap memimpin, dan tetap memukul lawan dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Anak dan menantu menyadari hal ini perlahan. Mereka melihat ibu mereka, yang dulu mereka anggap lemah dan tidak berdaya, berdiri tegak, penuh wibawa, dan cerdas. Suatu malam, aku kembali ke rumah lama, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegaskan otoritas yang telah lama kulebihkan dengan ketenangan. Rumah itu masih megah, lampu chandelier berpendar, lukisan-lukisan mahal tetap menghiasi dinding, tapi aura penguasaan yang dulu mereka pikir milik mereka kini telah berubah. Aku menempatkan ultimatum secara resmi, memberi waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah. Dokumen itu tertulis rapi, tanpa emosi, namun menyampaikan pesan yang jelas, ini bukan ajakan, ini fakta hukum. Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah ringan, tanpa membalas tangisan, tanpa menoleh ke belakang. Di hatiku, ada ketenangan yang tidak tergoyahkan. Semua yang terjadi telah dirancang dengan presisi, semua yang kubutuhkan telah kembali, dan masa depan kini berada di tanganku sendiri. Anak-anak mereka harus belajar dari nol. Dan itu adalah bagian dari pelajaran yang pantas mereka terima. Dalam kesendirian, aku menatap catatan yang tersusun rapi, dokumen yang tersimpan di map coklat, dan rencana yayasan yang perlahan menjadi nyata. Setiap langkah yang kucapai bukan hanya kemenangan atas pengkhianatan, tapi juga pembuktian bahwa ketenangan, kecerdikan, dan wibawa bisa memulihkan segala yang hilang, bahkan ketika dunia tampak melawan. Aku merenung panjang tentang perjalanan ini. Dulu, aku selalu menahan diri, menahan air mata, menahan amarah, untuk menjaga harga diri. Kini, aku melihat hasil dari kesabaran itu. Tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan, hanya kemenangan yang lahir dari ketenangan dan perhitungan yang matang. Anak-anak mereka belajar arti kerja keras dan keadilan, dan aku menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi dalam diriku sendiri. Hujan yang jatuh di luar jendela terasa seperti irama kehidupan baru. Aku menatapnya dengan senyum tipis, menyadari bahwa segala luka telah dibersihkan, segala hak telah dikembalikan, dan masa depan telah ditempatkan di jalur yang benar. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya ketenangan dan kepuasan yang dalam, karena aku tahu bahwa kebaikan, integritas, dan kecerdikan selalu menemukan jalannya sendiri. Aku menutup mata sesaat, membiarkan suara hujan dan ketenangan malam menyelimuti pikiranku. Aku tahu, hidupku telah berubah. Aku bukan lagi korban, bukan lagi ibu yang diusir tanpa belas kasih. Aku adalah pemimpin dari warisan yang nyata, penegak keadilan yang elegan, dan pembangun masa depan yang tidak bisa dirampas oleh keserakahan manusia. Dan di sanalah aku berdiri, di persimpangan masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang penuh harapan. Setiap langkah yang kuambil adalah refleksi dari perjalanan panjang, setiap keputusan adalah bukti dari ketenangan dan kecerdikan, dan setiap rencana yang kubangun adalah warisan yang akan dikenang bukan karena kekerasan, tapi karena keteguhan, wibawa, dan kelas. Hari-hari berikutnya aku memperhatikan dinamika yang perlahan berubah di rumah lama. Anak dan menantu tampak gelisah, seolah harta dan kekuasaan yang mereka anggap pasti kini berubah menjadi beban. Aku tidak perlu menatap mereka untuk mengetahui ketakutan itu. Setiap langkah mereka, setiap gerakan kecil, menunjukkan kegelisahan yang tak bisa mereka sembunyikan. Bima, yang dulu diam namun penuh arogansi, kini sering duduk termenung, menatap dokumen dan laporan keuangan dengan wajah pucat. Kesadaran mulai menyentuhnya bahwa dunia tidak akan memberinya apapun hanya karena ia menginginkannya. Semua yang selama ini dianggap haknya ternyata hanya ilusi. Ia harus belajar menghitung ulang langkahnya, mulai dari nol, dan menerima bahwa kesalahan memiliki konsekuensi. Ratna, menantu yang dulu begitu penuh percaya diri, sekarang berusaha menutupi ketakutannya di balik wajah dingin. Namun aku tahu, setiap tatapannya yang mencoba menahan emosi,
Setiap jari yang gemetar saat memegang dokumen adalah bukti bahwa strategi hukum dan fakta yang kubentangkan selama rapat direksi telah berhasil memukul mental mereka perlahan. Mereka mulai memahami bahwa kemenangan tidak selalu datang dari teriakan atau manipulasi, tapi dari ketenangan dan akal yang lebih tajam. Sementara itu, aku menata yayasan dan bisnis baru dengan ritme yang konsisten. Setiap rapat diadakan dengan disiplin, setiap strategi diuji dengan analisis yang mendalam. Aku menggunakan kekuatan hukum dan aset yang telah kembali sebagai fondasi untuk membangun sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar membalas dendam. Tujuanku bukan menghancurkan mereka, tapi memastikan bahwa keadilan berjalan dan masa depan menjadi lebih stabil. Di sisi lain, anak bungsuku, Lia, tetap menjadi penguat yang tidak terlihat. Dalam diam, ia membantu menyusun laporan yayasan, mengingatkan detail kecil yang penting, dan selalu ada sebagai pengingat bahwa aku tidak sendirian. Kehadirannya adalah bukti bahwa dukungan, meskipun diam, bisa menjadi energi yang sangat kuat. Aku menghargai kesetiaan dan keberanian yang tidak dipamerkan, tapi nyata dan tegas dalam tindakan. Malam-malam di apartemen kecilku menjadi saat refleksi. Aku duduk di depan jendela, hujan menetes perlahan, dan aku membiarkan pikiran meresap ke setiap celah memori. Pengusiran, pengkhianatan, keserakahan. Semua itu telah mengajariku pelajaran yang tidak akan hilang. Tapi yang lebih penting adalah bahwa aku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kemampuan untuk tetap tenang, tetap elegan, dan tetap memimpin dengan wibawa yang tidak bisa digoyahkan. Di luar, dunia terus bergerak. Tapi aku tidak terburu-buru. Setiap langkah diambil dengan ketelitian. Aku menyiapkan strategi untuk ekspansi yayasan, menyusun proposal untuk proyek sosial, dan mengembangkan bisnis baru yang akan menjadi warisan sejati. Semua ini bukan sekadar rencana bisnis, tapi langkah untuk membuktikan bahwa kekuatan yang lahir dari integritas dan kecerdikan lebih kuat daripada keserakahan dan pengkhianatan. Di rumah lama, situasi menjadi semakin tegang. Bima mulai mencoba memperbaiki diri, membaca laporan keuangan, mempelajari dokumen hukum yang dulu diabaikan, dan mulai menerima kenyataan bahwa ia harus bekerja keras dari nol. Ratna, meski awalnya menolak, perlahan mulai memahami bahwa kesalahan mereka membawa konsekuensi, dan bahwa dunia tidak akan selalu memaafkan tanpa usaha dan pertanggungjawaban. Aku tidak mencampuri proses itu secara langsung. Aku hanya mengamati dari jarak yang aman, memastikan bahwa mereka mengalami pelajaran yang layak. Setiap kegelisahan mereka adalah bukti bahwa strategi yang kubuat berjalan dengan sempurna. Tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi fisik, hanya efek psikologis dari fakta dan ketenangan yang mematikan. Sementara itu, yayasan mulai mendapatkan bentuknya. Aku menyusun program-program untuk membantu mereka yang tersingkir, memberi peluang bagi mereka yang dianggap lemah. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada logika dan keberlanjutan, bukan sekadar keuntungan finansial. Aku ingin membangun warisan yang akan bertahan lama, sesuatu yang akan diingat bukan karena dendam atau arogansi, tapi karena ketenangan, integritas, dan kecerdikan. Di kantor yayasan, lampu sorot menyorot meja kayu solid, ruang rapat yang sederhana namun elegan memberikan aura keteguhan dan kontrol. Aku memimpin rapat dengan ketenangan penuh. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku membawa wibawa, meskipun tidak ada yang terlalu lantang. Para staf merasakan energi itu, dan setiap keputusan terasa seperti pukulan halus bagi mereka yang pernah meremehkanku. Anak bungsuku tetap berada di sisiku, menjadi pengingat bahwa tidak semua dukungan harus terlihat. Dalam diam, ia menata dokumen, memeriksa laporan keuangan, dan memastikan bahwa rencana yang kubuat berjalan dengan presisi. Kesetiaannya menjadi simbol bahwa kebenaran selalu memiliki sekutu, bahkan ketika dunia tampak berbalik. Hari-hari berlalu dengan ritme yang stabil. Aku menata aset, membangun yayasan, mengembangkan bisnis baru, dan memperkuat posisi hukum yang telah diperoleh. Setiap langkah diambil dengan perhitungan matang, memastikan bahwa kemenangan ini tidak hanya sementara, tapi berkelanjutan. Anak-anak mereka belajar dari nol, merasakan pahitnya kehilangan, dan mulai memahami arti kerja keras, integritas, dan tanggung jawab. Di malam-malam terakhir sebelum batas 30 hari pengosongan rumah berakhir, aku menatap lampu chandelier yang dulu menjadi simbol kesombongan mereka. Semua yang mereka anggap pasti telah berubah. Aku memberikan ultimatum terakhir, bukan dengan amarah, tapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan fakta dan hukum. Tidak ada kata-kata berlebihan,
Hanya ketenangan yang menyampaikan pesan paling mematikan. Rumah itu kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku, dan anak-anak mereka harus memulai dari nol. Setelah ultimatum diberikan, aku meninggalkan rumah itu dengan langkah ringan. Tidak ada dendam yang tersisa, tidak ada air mata yang tercecer. Hanya ketenangan yang menyelimuti hatiku, mengetahui bahwa semua telah berjalan sesuai rencana, bahwa keadilan telah ditegakkan, dan bahwa masa depan kini berada di tanganku sendiri. Aku menatap hujan di luar jendela apartemen, membiarkan ritme tetesan air menenangkan pikiranku. Setiap tetes seakan membersihkan sisa-sisa pengkhianatan dan membuka ruang bagi masa depan yang lebih stabil. Aku tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang membalas dendam, tapi tentang membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menjadi warisan sejati. Refleksi ini membawaku pada kesadaran mendalam bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari emosi, bukan dari kekerasan, bukan dari teriakan. Kekuatan sejati hadir dari ketenangan, kecerdikan, dan wibawa yang tidak bisa digoyahkan oleh keserakahan manusia. Anak-anak mereka belajar hal itu perlahan, dan aku menjadi saksi bahwa pembelajaran melalui pengalaman bisa lebih kuat daripada nasihat atau teguran. Aku menutup malam dengan ketenangan, menatap catatan yayasan dan rencana bisnis yang telah tersusun rapi. Semua luka telah dibersihkan, semua hak telah dikembalikan, dan masa depan telah berada di jalur yang tepat. Aku bukan lagi ibu yang diusir tanpa belas kasih. Aku adalah pemimpin, penegak keadilan, dan pembangun warisan sejati. Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari perubahan yang lambat namun pasti. Aku bangun setiap pagi dengan ritme yang sama. Blazer rapi menempel di bahuku, kopi hangat di tangan, dan dokumen-dokumen yang harus diperiksa di meja. Ketenangan bukan hanya menjadi alat, tapi bagian dari identitasku. Aku menata hari demi hari dengan presisi, membangun yayasan dan bisnis baru, memastikan bahwa segala sesuatu yang kubangun bukan sekadar untuk memenuhi ambisi, tapi menjadi warisan nyata bagi mereka yang akan datang. Yayasan itu perlahan mendapatkan bentuknya. Aku memulai dari hal kecil, membantu mereka yang tersisih, memberi kesempatan pada yang lemah, membangun program yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Setiap program ku kontrol sendiri, memastikan bahwa integritas dan keberlanjutan menjadi pondasi utama. Aku ingin membangun sesuatu yang akan bertahan lebih lama daripada dendam atau amarah. Aku ingin menciptakan jejak yang akan dikenang karena kecerdikan, wibawa, dan ketenangan, bukan karena konfrontasi fisik. Di sisi lain, anak-anak mereka mulai merasakan realitas keras yang selama ini mereka hindari. Bima mulai mengerti bahwa harta dan kekuasaan tidak akan jatuh begitu saja ke pangkuan seseorang. Setiap hari ia belajar dari nol, menghitung, memahami dokumen, berhadapan dengan fakta hukum yang dulu ia abaikan. Rasa frustrasi muncul, tapi perlahan digantikan oleh kesadaran bahwa tanggung jawab adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima. Ratna, menantu yang dulu begitu percaya diri, kini juga merasakan pahitnya proses belajar dari nol. Ia harus memahami hukum, keuangan, dan logika bisnis, hal-hal yang sebelumnya ia anggap remeh. Setiap langkah yang mereka ambil menjadi pelajaran yang tak ternilai, karena dunia tidak memberi jalan mudah bagi mereka yang hanya mengandalkan keserakahan dan tipu daya. Aku sendiri tetap bergerak dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Setiap rapat di yayasan atau perusahaan baru adalah ajang untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana. Aku tidak perlu bersuara keras, tidak perlu menunjukkan amarah. Ketegasan hadir dari fakta, dokumen, dan keputusan yang matang. Orang-orang di sekitarku, termasuk staf dan konsultan hukum, merasakan energi itu dan menghormatinya tanpa harus diperintah. Anak bungsuku terus menjadi sekutu diam yang setia. Dukungannya sederhana, memastikan laporan benar, memeriksa detail yang sering terlewat, dan memberi saran yang tidak terlihat tetapi sangat efektif. Dalam diamnya, ia membuktikan bahwa keberanian dan loyalitas seringkali lebih kuat daripada suara keras atau gertakan. Bersamanya, aku merasa ada energi tambahan yang membuat setiap langkah lebih mantap dan pasti. Setiap malam aku duduk di jendela, menatap hujan yang jatuh perlahan. Setiap tetesnya terasa seperti membersihkan kenangan pahit, menghapus luka yang pernah ditinggalkan oleh pengkhianatan, dan membuka ruang untuk masa depan yang lebih terang. Aku menulis catatan strategi, merancang proyek yayasan, dan menata bisnis baru dengan presisi. Semua ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa ketenangan, kecerdikan, dan kelas adalah kekuatan yang paling mematikan bagi mereka yang meremehkan.
Momen paling reflektif terjadi ketika aku berjalan sendiri di halaman yayasan, melihat program yang telah mulai berjalan. Anak-anak yang dulu tersisih kini tersenyum, perempuan muda yang diberdayakan kini penuh semangat, dan staf yang bekerja dengan dedikasi tinggi memberikan rasa puas yang tidak bisa diukur dengan materi. Aku menyadari bahwa semua ini adalah wujud nyata dari prinsip yang selalu kutegakkan. Kekuatan tidak datang dari teriakan atau kekerasan, tapi dari ketenangan, integritas, dan kecerdikan. Dalam proses ini, anak dan menantu mulai mengalami perubahan internal. Mereka menyadari bahwa semua kesalahan mereka membawa konsekuensi yang nyata, bahwa dunia tidak akan selalu memaafkan tanpa usaha dan pertanggungjawaban. Setiap kegagalan kecil yang mereka alami menjadi pelajaran berharga. Bima mulai belajar menghargai proses, Ratna mulai memahami pentingnya integritas, dan perlahan, mereka mulai meresapi arti kerja keras dari nol. Aku tetap menahan diri untuk tidak terlalu dekat. Aku tidak memberikan pelukan atau kasih sayang yang mudah, karena ini bukan tentang menghapus kesalahan mereka, tapi tentang memastikan mereka belajar. Setiap upaya mereka untuk memperbaiki diriku biarkan berkembang alami. Aku menatap dari jauh, memantau kemajuan mereka, dan memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil membentuk karakter dan tanggung jawab yang seharusnya mereka miliki sejak awal. Yayasan berkembang, bisnis baru menunjukkan pertumbuhan stabil, dan reputasi yang kubangun perlahan membentuk nama yang dihormati. Aku tidak pernah terburu-buru, karena aku tahu bahwa keberhasilan yang datang dari ketenangan dan strategi matang akan lebih tahan lama daripada kemenangan instan yang lahir dari kemarahan. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan mendalam, setiap langkah disusun agar hasilnya berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi banyak orang. Hujan di luar jendela menjadi teman setia dalam kesendirian. Aku duduk dengan secangkir teh hangat, menatap tetesan air yang menuruni kaca, dan merenungkan perjalanan panjang ini. Dari pengusiran yang kejam hingga bangkit kembali dengan elegan, setiap pengalaman memberikan pelajaran mendalam. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang merampas atau menakut-nakuti, tapi tentang kemampuan untuk tetap tenang, tetap cerdas, dan tetap memimpin dengan wibawa. Dalam proses ini, aku juga menemukan kedamaian batin. Luka yang dulu terasa membakar kini berubah menjadi energi konstruktif. Setiap langkah yang diambil bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun sesuatu yang abadi. Yayasan yang kukembangkan, bisnis yang kubangun, dan sistem yang kubuat adalah bukti nyata bahwa kelas, kecerdikan, dan ketenangan adalah senjata paling ampuh. Aku melihat kembali anak-anak mereka, yang kini mulai memahami realitas. Mereka bekerja keras, belajar menghargai, dan perlahan membangun karakter yang selama ini hilang. Aku tidak menekan mereka dengan amarah, aku membiarkan pengalaman menjadi guru mereka. Setiap kegagalan mereka menjadi pelajaran. Setiap pencapaian kecil menjadi bukti bahwa mereka bisa belajar dari nol. Malam itu, aku menutup catatan dan dokumen, menatap hujan yang turun dengan ritme stabil. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi fondasi yang kukembangkan kuat. Semua yang telah terjadi bukan sekadar tentang pengusiran atau pengkhianatan, tapi tentang membangun masa depan yang lebih baik, tentang mengajarkan pelajaran melalui fakta dan ketenangan, dan tentang menciptakan warisan yang nyata dan abadi. Aku menarik napas panjang, membiarkan ketenangan memenuhi ruang hatiku. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya kesadaran bahwa setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Anak-anak mereka belajar, yayasan tumbuh, bisnis berkembang, dan aku berdiri di tengah semua ini dengan wibawa dan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Hari yang telah kuantisipasi akhirnya tiba. Ultimatum 30 hari untuk mengosongkan rumah lama hampir berakhir, dan aku menatap rumah itu dari jauh. Megah, angkuh, dan penuh sejarah pengkhianatan, rumah itu kini menjadi simbol dari kemenangan hukum dan strategi yang telah kubangun. Aku melangkah masuk, blazer tetap rapi, rambut terikat, langkah pasti. Tidak ada emosi berlebihan, hanya ketenangan yang memancarkan wibawa setiap kali kakiku menyentuh lantai marmer. Anak dan menantu menatapku dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Bima terlihat bingung, wajahnya pucat, sedangkan Ratna mencoba menutupi gemetar tangannya di belakang punggung. Aku berjalan perlahan, mengamati setiap sudut ruangan, menyadari bahwa rumah itu kini berada di tanganku. Setiap detail, dari lampu chandelier yang gemerlap hingga lukisan di dinding, seperti menunggu untuk menjadi saksi bisu dari pelajaran yang akan mereka terima. Aku menyerahkan dokumen resmi yang menegaskan hak kepemilikanku atas rumah itu,
lengkap dengan peringatan hukum bahwa mereka harus mengosongkannya. Dokumen itu rapi, tegas, dan tanpa emosi. Namun setiap kalimatnya menampar mental mereka perlahan. Mereka mulai memahami bahwa keserakahan dan pengkhianatan memiliki harga, dan bahwa dunia tidak akan memberi jalan bagi mereka yang mencoba merampas hak orang lain. Aku tidak menatap mereka lama-lama. Aku tahu, setiap langkah dan tatapan mereka telah mengungkap ketakutan dan kesadaran. Aku meninggalkan rumah itu tanpa suara, tanpa kata-kata yang memberatkan, karena dokumen hukum yang kuberikan telah berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa diucapkan. Langkahku ringan, tapi penuh kemenangan, meninggalkan mereka menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka harus mulai dari nol. Sementara itu, yayasan dan bisnis baru yang kubangun mulai menunjukkan hasil nyata. Anak-anak yang terbantu oleh yayasan tersenyum, perempuan muda yang diberdayakan menjadi lebih percaya diri, dan staf yang bekerja dengan dedikasi tinggi memberikan rasa puas yang tidak bisa diukur dengan materi. Setiap keputusan yang kubuat menjadi fondasi untuk keberlanjutan, dan aku merasakan kepuasan yang lebih dalam daripada kemenangan pribadi. Dalam beberapa minggu, anak dan menantu mulai menerima kenyataan. Bima mulai bekerja keras, mempelajari dokumen hukum, belajar menghitung aset, dan membangun pemahaman baru tentang tanggung jawab. Ratna, meski awalnya menolak, mulai memahami pentingnya integritas dan kerja keras. Mereka mengalami kegagalan dan frustrasi, tetapi setiap langkah kecil yang mereka ambil menjadi pembelajaran yang berharga. Aku mengamati dari jauh, memastikan bahwa mereka belajar melalui pengalaman, bukan melalui perintah atau tekanan emosional. Yayasan yang kubangun berkembang pesat. Program-program pemberdayaan, bantuan pendidikan, dan pendampingan sosial mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Aku tetap berada di balik layar, mengendalikan strategi dengan ketenangan yang elegan, memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Bisnis baru juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Aku tidak mengejar keuntungan cepat, tapi membangun fondasi yang kokoh agar masa depan tetap terjamin. Aku menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang mengembalikan hak yang dirampas, tapi tentang membangun warisan yang abadi. Setiap keputusan hukum, setiap rapat, setiap strategi yayasan dan bisnis baru adalah bagian dari misi yang lebih besar, menunjukkan bahwa kelas, kecerdikan, dan ketenangan adalah kekuatan yang paling mematikan bagi mereka yang meremehkan. Malam hari, aku duduk sendiri di kantor yayasan, menatap hujan di luar jendela. Suara tetesan hujan seperti ritme yang menenangkan, memberi ruang untuk refleksi. Aku menulis catatan strategi, merencanakan proyek baru, dan menata arah yayasan dan bisnis agar tetap berkelanjutan. Semua luka yang dulu membekas perlahan menghilang, digantikan oleh energi konstruktif yang memberiku kekuatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Anak bungsuku tetap menjadi penguat diam yang setia. Dukungan yang ia berikan, meski sederhana, memiliki kekuatan luar biasa. Dalam setiap rapat, setiap proyek, dan setiap keputusan strategis, aku selalu merasakan energi itu. Ia adalah pengingat bahwa loyalitas dan keberanian tidak selalu harus terlihat, tapi efeknya nyata dan sangat memengaruhi. Di sisi lain, anak dan menantu mulai menunjukkan perubahan nyata. Mereka mulai bekerja, belajar, dan merasakan pahitnya kehidupan yang harus dibangun dari nol. Aku tidak mencampuri proses itu secara langsung, karena aku percaya bahwa pengalaman adalah guru yang paling efektif. Setiap kegagalan kecil mereka menjadi pelajaran yang akan membentuk karakter mereka. Aku sendiri terus bergerak dengan elegan dan tenang. Setiap rapat, setiap strategi, dan setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Tidak ada ruang untuk emosi yang tidak perlu. Ketenangan dan wibawa menjadi senjata yang paling efektif, dan aku melihat hasilnya setiap hari. Anak dan menantu menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan ketenangan dan kecerdikan yang lahir dari pengalaman dan persiapan matang. Hari-hari berlalu, dan yayasan serta bisnis baru mulai mencapai stabilitas. Program-program sosial mulai dikenal luas, bantuan yang diberikan terasa nyata, dan reputasi yang kubangun menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Aku melihat hasil dari semua upaya yang telah kucurahkan, tidak ada kemenangan instan, hanya pencapaian yang lahir dari ketekunan, ketenangan, dan strategi yang matang. Aku menatap hujan yang turun di malam hari, membiarkan ritme tetesannya menenangkan pikiran. Setiap tetes seperti menegaskan bahwa semua luka telah dibersihkan, semua hak telah dikembalikan, dan masa depan kini berada di jalur yang benar. Aku bukan lagi korban pengusiran.
Aku adalah pemimpin, penegak keadilan, dan pembangun warisan sejati. Dalam momen reflektif itu, aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang harta atau kekuasaan. Ini tentang menunjukkan bahwa ketenangan, kecerdikan, dan kelas dapat membalikan keadaan, membangun masa depan, dan menciptakan warisan yang tak ternilai. Anak dan menantu belajar, yayasan tumbuh, bisnis berkembang, dan aku berdiri di tengah semua ini dengan wibawa dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Aku menutup malam itu dengan keyakinan penuh. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan panjang. Setiap luka menjadi pelajaran. Setiap keberhasilan menjadi bukti bahwa strategi, hukum, dan ketenangan bisa mengalahkan keserakahan. Aku tahu bahwa masa depan yang kubangun bukan sekadar untuk diriku, tapi untuk semua yang akan merasakan dampak positif dari yayasan dan bisnis yang kukembangkan. Waktu terus berjalan, dan yayasan yang kukembangkan semakin stabil. Program-program sosial mulai berbuah nyata. Anak-anak yang dulu tersisih kini mendapat pendidikan yang layak, perempuan muda yang diberdayakan menatap masa depan dengan percaya diri, dan masyarakat perlahan mengenal nama yayasan sebagai simbol keberanian, integritas, dan ketenangan. Setiap langkah yang diambil bukan sekadar formalitas, tapi tindakan yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan banyak orang. Bisnis baru pun mulai menunjukkan hasil yang konsisten. Aku tidak lagi berfokus pada keuntungan instan, melainkan membangun fondasi yang kokoh. Setiap kontrak diperiksa dengan seksama, setiap strategi diuji dengan presisi, dan setiap rapat direksi menjadi medan untuk memastikan keberlanjutan. Anak-anak mereka, yang kini mulai memahami pahitnya memulai dari nol, menyaksikan proses ini dengan campuran rasa kagum, takut, dan pelajaran yang perlahan meresap ke dalam diri mereka. Bima, yang dulu arogan, kini bekerja keras. Ia belajar menghargai proses, memahami dokumen hukum, mempelajari manajemen, dan merasakan rasa frustrasi yang dulu tidak pernah ia kenal. Setiap kegagalan menjadi guru yang keras tapi adil. Ratna pun mengikuti proses yang sama. Ia mulai mengerti bahwa kesalahan membawa konsekuensi, bahwa dunia tidak memaafkan mereka yang hanya mengandalkan tipu daya atau keserakahan. Aku mengamati dari jauh, memastikan bahwa setiap pelajaran yang mereka terima lahir dari pengalaman, bukan dari kemarahan atau hukuman fisik. Aku sendiri tetap elegan dan tenang. Setiap rapat, setiap strategi, dan setiap keputusan dilakukan dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Aku tidak perlu mengangkat suara atau memaksa tunduk. Fakta, dokumen, dan hasil kerja yang konsisten menjadi bukti nyata bahwa ketenangan dan kecerdikan lebih kuat daripada keserakahan dan amarah. Anak-anak mereka mulai menyadari hal itu perlahan, dan rasa hormat tumbuh meski mereka harus memulai dari nol. Pada satu titik, aku memutuskan untuk menegaskan pengampunan. Bukan dengan pelukan atau kata-kata manis, tapi dengan kehadiran yang tenang dan keputusan yang jelas. Aku bertemu mereka di kantor yayasan. Aku berbicara dengan nada rendah, kalem, tetapi setiap kata terasa tegas. Aku menjelaskan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa dibangun kembali. Aku memberi kesempatan untuk belajar, memberi panduan ketika mereka membutuhkan. Tetapi aku tidak lagi berada di posisi untuk memaafkan dengan kelemahan. Pengampunan ini adalah pengakuan bahwa mereka berhak belajar dari kesalahan mereka sendiri. Anak bungsuku, Lia, hadir sebagai saksi dan penguat. Dalam diam, ia memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil, tanpa tekanan yang tidak perlu. Dukungan yang ia berikan, meski sederhana, sangat berpengaruh. Ia mengingatkan bahwa loyalitas dan keberanian seringkali datang dari hal-hal yang tidak terlihat, dan efeknya bisa sangat kuat dalam membentuk masa depan. Aku kemudian menata yayasan lebih jauh. Ruang rapat yang dulu sederhana kini memiliki fasilitas yang lebih baik, program-program sosial semakin terstruktur, dan tim manajemen yang solid mulai bekerja dengan ritme yang konsisten. Setiap keputusan diambil dengan ketelitian, setiap strategi diuji dengan analisis mendalam. Aku memastikan bahwa yayasan menjadi simbol dari warisan yang nyata, warisan yang bukan sekadar materi, tapi nilai, integritas, dan ketenangan. Bisnis baru yang kubangun juga mulai mendapatkan reputasi yang baik. Kontrak-kontrak penting mulai berdatangan, kerjasama dengan pihak luar menjadi lebih solid, dan pertumbuhan finansial menunjukkan stabilitas yang menjanjikan. Aku tidak mengejar kemewahan, tapi memastikan bahwa fondasi yang kukembangkan tahan lama. Ini adalah warisan yang akan dikenang, bukan karena dendam atau kemarahan, tapi karena kecerdikan, ketenangan, dan kelas. Di rumah lama,
Anak dan menantu akhirnya sepenuhnya menyadari kenyataan. Mereka harus mulai dari nol, menghadapi konsekuensi dari keserakahan mereka sendiri. Setiap langkah yang mereka ambil menjadi pembelajaran yang pahit namun sangat berharga. Aku mengamati dari jauh, membiarkan pengalaman mengajarkan mereka. Aku tidak lagi menjadi ibu yang bisa diperlakukan seenaknya. Mereka harus membangun kembali diri mereka sendiri, memahami nilai kerja keras, dan menghargai ketenangan serta integritas. Aku menatap hujan di malam hari, duduk di kantor yayasan dengan secangkir teh hangat. Suara tetesan air di jendela menjadi ritme yang menenangkan, memberi ruang bagi refleksi. Aku merenungkan perjalanan panjang ini, dari pengusiran yang kejam, pengkhianatan yang menyakitkan, hingga bangkit dengan ketenangan, kecerdikan, dan wibawa yang tak tergoyahkan. Aku sadar bahwa semua luka yang pernah kurasakan telah berubah menjadi energi konstruktif yang membantuku membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Anak bungsuku tetap menjadi penguat diam yang setia. Dukungan sederhana yang ia berikan, memastikan bahwa setiap langkahku terukur dan setiap keputusan tepat. Aku menyadari bahwa keberhasilan ini bukan semata hasil kerja sendiri, tapi juga hasil dari loyalitas yang tidak terlihat namun nyata dan kuat. Bersamanya, aku membangun yayasan dan bisnis dengan fondasi yang stabil dan berkelanjutan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang mantap. Yayasan terus berkembang. Bisnis baru menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dan anak-anak mereka belajar dari nol. Setiap kegagalan kecil yang mereka alami menjadi pelajaran yang tidak ternilai, membentuk karakter dan tanggung jawab yang seharusnya mereka miliki sejak awal. Aku mengamati proses ini dengan ketenangan, memastikan bahwa mereka benar-benar belajar dari pengalaman. Pada akhirnya, aku menemukan kedamaian batin yang selama ini sulit dirasakan. Tidak ada dendam yang tersisa, tidak ada emosi yang mengganggu. Hanya ketenangan, wibawa, dan kepuasan bahwa segala sesuatu telah berjalan sesuai rencana. Anak dan menantu belajar, yayasan tumbuh, bisnis berkembang, dan aku berdiri di tengah semua ini sebagai pemimpin yang elegan dan tenang. Aku menutup malam dengan keyakinan penuh. Semua luka telah dibersihkan, semua hak telah dikembalikan, dan masa depan kini berada di jalur yang benar. Pengampunan yang kuberikan bukanlah kelemahan, tapi keputusan matang yang menunjukkan bahwa kelas dan ketenangan bisa lebih mematikan daripada amarah atau dendam. Anak-anak mereka memulai dari nol, dan ini adalah pelajaran paling berharga yang bisa mereka terima. Dalam momen terakhir refleksi itu, aku menyadari bahwa perjalanan panjang ini bukan sekadar tentang harta atau kekuasaan. Ini adalah tentang membangun warisan sejati. Yayasan yang membantu mereka yang tersisih, bisnis yang memberi keberlanjutan, dan pelajaran hidup yang membentuk karakter. Semua ini bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi simbol dari ketenangan, kecerdikan, dan kelas yang tidak bisa dirampas oleh keserakahan manusia. Aku menatap hujan yang jatuh di luar jendela, membiarkan ritme tetesan air menenangkan pikiranku. Setiap tetes seperti mengukuhkan kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa dibangun. Aku bukan lagi ibu yang diusir tanpa belas kasih. Aku adalah pemimpin, penegak keadilan, dan pembangun warisan sejati yang abadi. Waktu terus berjalan, dan aku mulai melihat hasil dari seluruh perjalanan panjang ini. Yayasan yang kubangun menjadi lebih dari sekadar organisasi sosial. Ia menjadi simbol perubahan dan pembelajaran. Anak-anak yang dulu terpinggirkan kini memiliki akses pendidikan, perempuan muda yang diberdayakan mulai percaya diri, dan masyarakat perlahan mengenal nama yayasan sebagai tempat yang aman, inspiratif, dan penuh peluang. Aku menatap semua ini dengan ketenangan yang dalam, mengetahui bahwa semua perjuangan yang kulewati tidak sia-sia. Bisnis baru pun menunjukkan stabilitas yang kuketahui akan bertahan lama. Aku tidak pernah terburu-buru mencari keuntungan instan. Semua keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Setiap kontrak, setiap kerjasama, dan setiap ekspansi diuji dengan analisis mendalam. Aku ingin membangun sesuatu yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga abadi. Setiap langkah yang kuambil adalah bukti bahwa ketenangan, kecerdikan, dan kelas lebih berharga daripada keserakahan atau kemarahan. Anak bungsuku tetap menjadi penguat diam yang tak tergantikan. Dalam setiap rapat, setiap proyek, dan setiap strategi, aku selalu merasakan dukungannya. Ia tidak pernah menuntut perhatian, namun kehadirannya selalu memberi energi. Aku tersadar bahwa loyalitas yang tidak terlihat, yang lahir dari keyakinan dan keberanian, seringkali lebih kuat daripada suara keras atau gertakan. Bersamanya,
Aku membangun yayasan dan bisnis yang akan menjadi warisan nyata dan abadi. Bima dan Ratna, anak dan menantu yang dulu penuh kesombongan, kini benar-benar mulai dari nol. Mereka merasakan pahitnya memulai tanpa hak, tanpa akses, tanpa kemudahan yang dulu mereka kira pasti. Setiap langkah yang mereka ambil menjadi pelajaran berharga. Bima belajar menghargai proses dan kerja keras, Ratna memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab. Aku mengamati dari jauh, memastikan mereka belajar melalui pengalaman, bukan dari tekanan atau kemarahan. Momen paling reflektif terjadi ketika aku kembali ke rumah lama sekali lagi. Rumah yang dulu menjadi saksi pengusiranku kini kosong dan sunyi. Lampu chandelier tetap berpendar, dinding masih dihiasi lukisan mahal, tetapi aura kekuasaan yang dulu mereka kira milik mereka kini telah berubah. Aku menatap rumah itu dengan langkah ringan, menyadari bahwa ini bukan tentang menguasai, tetapi tentang menegaskan kebenaran dan menegakkan keadilan. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya ketenangan yang memancarkan wibawa dan kepastian hukum. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Langkahku ringan namun pasti. Setiap tetes hujan yang menetes di kaca jendela apartemenku terasa seperti ritme kemenangan yang tenang. Semua luka telah dibersihkan, semua hak telah dikembalikan, dan masa depan kini berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi menjadi ibu yang diusir tanpa belas kasih. Aku adalah pemimpin, penegak keadilan, dan pembangun warisan sejati. Di malam hari, duduk di jendela kantor yayasan, aku menatap hujan yang jatuh perlahan. Suara tetesannya menenangkan pikiran dan hati. Aku merenungkan perjalanan panjang ini, dari pengusiran yang kejam, pengkhianatan yang menyakitkan, hingga bangkit dengan ketenangan, kecerdikan, dan wibawa yang tak tergoyahkan. Aku menyadari bahwa semua luka telah berubah menjadi energi konstruktif yang membantuku membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Aku menulis catatan strategi, merencanakan proyek-proyek baru, dan menata arah yayasan dan bisnis agar tetap berkelanjutan. Setiap keputusan yang kuambil kini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memastikan bahwa warisan yang kubangun akan memberi dampak positif bagi generasi berikutnya. Kelas, integritas, dan ketenangan menjadi fondasi yang tak tergoyahkan, dan setiap langkah yang kuambil mencerminkan prinsip-prinsip itu. Anak bungsuku tetap diam di sampingku, menjadi pengingat bahwa dukungan yang sederhana seringkali memiliki efek yang sangat kuat. Bersamanya, aku menatap masa depan dengan keyakinan penuh. Aku tahu bahwa yayasan dan bisnis yang kubangun akan bertahan, bukan karena kemarahan atau dendam, tetapi karena ketenangan, strategi, dan kecerdikan yang matang. Bima dan Ratna, meski masih harus belajar, mulai memahami nilai kerja keras. Setiap kegagalan kecil yang mereka alami adalah guru yang paling efektif. Aku tidak memberikan pelukan atau kata-kata manis, karena ini bukan tentang kelembutan, tapi tentang memastikan mereka belajar dari pengalaman. Setiap langkah yang mereka ambil membentuk karakter, tanggung jawab, dan kesadaran akan realitas hidup. Malam itu, aku menatap catatan yayasan dan dokumen bisnis baru. Semua luka telah dibersihkan, semua hak telah dikembalikan, dan masa depan kini berada di jalur yang benar. Aku menutup mata sejenak, membiarkan ketenangan menyelimuti hatiku. Aku tahu bahwa perjalanan panjang ini telah mengubahku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih elegan. Aku memaafkan, tetapi tidak lagi memeluk. Pengampunan ini bukan kelemahan, tetapi keputusan matang yang menunjukkan wibawa. Anak-anak mereka harus belajar dari nol, membangun diri mereka kembali, dan memahami nilai integritas, ketenangan, dan kerja keras. Aku mengamati dari jauh, memberi ruang agar mereka benar-benar merasakan pelajaran yang harus dipelajari. Yayasan dan bisnis baru kini menjadi warisan sejati yang tidak bisa dirampas oleh keserakahan. Aku membangun sesuatu yang abadi, bukan sekadar materi, tetapi nilai, integritas, dan kelas yang akan dikenang. Anak bungsuku menjadi saksi dan penguat, memastikan bahwa semua berjalan sesuai prinsip yang kutegakkan. Bersama yayasan dan bisnis baru ini, aku meninggalkan dunia yang lebih baik daripada sebelumnya, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang-orang yang akan merasakan dampaknya. Aku menatap hujan terakhir malam itu, tersenyum tipis, dan menarik napas panjang. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan panjang yang mendewasakan. Semua luka, pengkhianatan, dan kesedihan telah berubah menjadi kekuatan konstruktif. Semua hak yang dirampas telah kembali,
Dan masa depan kini berada di jalur yang benar. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemimpin, penegak keadilan, dan pembangun warisan sejati. Dan di sanalah aku berdiri, di persimpangan masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang penuh harapan. Setiap langkah yang kuambil adalah refleksi dari perjalanan panjang. Setiap keputusan adalah bukti ketenangan dan kecerdikan, dan setiap program yayasan dan proyek bisnis adalah warisan yang akan dikenang bukan karena kekerasan atau dendam, tetapi karena kelas, integritas, dan wibawa. Aku menutup malam itu dengan keyakinan penuh. Dunia tidak selalu adil, tapi ketenangan, kecerdikan, dan keteguhan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Anak-anak mereka mulai memahami nilai itu. Yayasan dan bisnis baru menjadi simbol kemenangan yang elegan. Dan aku, dengan seluruh wibawa dan ketenangan, tahu bahwa perjalanan panjang ini telah menghasilkan sesuatu yang abadi. Aku bukan lagi ibu yang diusir. Aku adalah wanita yang membangun dunia dari luka, yang menegakkan keadilan dengan ketenangan, dan yang menciptakan warisan sejati bagi masa depan.